ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصهم بالفضيلة يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصلاة يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي تقطع رجانا يا ربي يا ربي يا سميع الدعاء يا ربي بلغنا نزوره يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظك ومالك يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي خذنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي وفي كل مؤذن يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطاهر البارز الوارث المالك السالب عالم الكائن والبديع والزائد والذاهب يسبحه الآخر والملأ والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدل ساكن ويسكن بفضله
كريم بسط لخلقه بسط وربه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ويناديها من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فهوني له المطالب ولو رأيت الخد بك يا من على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائب لنفسه يعاتب وآمن من الذنوب إليه هارب ولا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا لقاء المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب وسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخوض على من الطين اللازب وعرض فضل الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبته ووقارا وامتلأت السماوات انوارا ولجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولم تزل ترى أنواع من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدت بها ضرب بإذن رب الخلق والوعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمنا كأنه البدر في تمام وتعالى. Dan uniknya kita diperintahkan dengan beragam perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh salat, disuruh sujud, tapi Allah tidak melakukan itu. Ya. Kemudian juga banyak ibadat yang kita diperintahkan Allah tidak melakukannya. Tetapi ada satu amalan, satu ibadat yang sebelum kita diperintahkan Allah sudah terlebih dahulu melakukan hal tersebut. Dan para malaikat-malaikat melakukan hal tersebut dan senantiasa melakukan hal itu. Baru kita diperintahkan untuk melakukan hal itu. Apa itu? Shalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala Nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Diperintahkan wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat waktu turun ayat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Kita sudah tahu cara memberi salam kepada engkau. Maka ajarkan kepada kami kaifa nusalli alaik. Bagaimana sih cara salawat kepada Nabi Muhammad? Maka diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diajarkan sirah salawat Ibrahimiyah. Itu yang kita biasa baca dalam salat. Kita selalu baca hal tersebut. Kemudian sirah salawat Ibrahimiyah itu ada banyak sirah, ada banyak riwayat
Dan riwayat tadi salah satunya itu ada riwayat yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap kumpulan daripada banyak riwayat itu adalah dari semua riwayat yang paling lengkap adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaina ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lengkap salawat untuk Nabi Muhammad, Nabi Ummi, dan juga kepada segenap keluarga Nabi dan para istri Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih. Nabi ngajarin itu salawat dalam salawat Ibrahimiyah, dan kita baca di dalam salat. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika rasulika an-nabiyil ummi, hambamu dan rasulmu an-nabiyil ummi. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, serta untuk keluarga Nabi, para istri-istrinya Nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa kok pakai bawa-bawa keluarga Nabi? Itu di riwayat yang disebutkan ya, bahwasanya itu la tusallu salatal batra. Jangan kalian tuh kalau sholawat lakukan sholawat buntung. Tahu sholawat buntung, sholawat kepada Nabi tapi tidak kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya fil hadis diajarin kita itu dalam sholawat Ibrahimiyah, sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan secara spesifik kepada istri-istrinya Nabi dan juga kepada zuriyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat kepada Rasulullah sebagaimana dalam hadis, "Man shalla alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Yang salawat kepada itu satu kali, Allah yang membalas orang tersebut dengan Allah melimpahkan salawat untuk orang itu sebanyak 10 kali. Coba bayangin, salawat dari kita satu kali. Kita nih yang lisan kita penuh kesalahan, banyak bikin dosa, gak sedikit berbohong, gak sedikit mengumpat, gak sedikit mencaci, gak sedikit bergosip dan lain sebagainya. Keluar dari lidah kita yang kotor, sholawat kepada Nabi Muhammad satu kali. Berarti sholawat itu juga pas-pasan. Keluar dari orang yang penuh keterbatasan dan penuh kekurangan. Kemudian diterima oleh Allah Ta'ala dan dibalas. Allah membalas sholawat kita 10 kali. Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah yang maha sempurna, yang maha suci, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha hebat. Allah balas 10 kali. Sampai ulama bilang, sungguh satu sholawat dari Allah untuk hambanya cukup kebanggaan bagi hamba tersebut dunia dan akhirat, cukup buat urusan dunia dan akhirat. Bagaimana halnya kalau 10 sholawat imbalan satu sholawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad? Makanya orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah besok hari kiamat, inna akrabakum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat dengan besok kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling banyak di antara kalian bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau dekat dengan Rasulullah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakin salawat kepada Nabi. Dan akan disebutkan itu di dalam hadis. Dan juga Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh itu beliau juga di dalam banyak momen mengijazahkan dan memerintahkan, menganjurkan, mewasiatkan untuk minimal kita sholawat kepada Rasulullah pagi 10 kali dan sore ataupun malam 10 kali. Itu minimal. Kenapa? Sebab dalam hadis itu barang siapa sholawat kepada Rasulullah SAW pagi hari 10, sore 10, maka wajibat lahu syafaati yaumil qiyamah, pasti dapat syafaat Nabi Muhammad besok hari kiamat. Oke, di dalam Wirdul Latif, kumpulan wirid-wirid Nabi Muhammad, zikir yang disunahkan Nabi itu Imam Al-Haddad mengumpulkannya menjadi Wirdul Latif ringkas, dibacanya pagi dan sore. Itu selalu dicantumkan hasbunallah hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi
washabihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam sebanyak 10 kali. Kenapa dibaca pagi 10, sore 10? Itu dalam hadis wajibat lahu syafaati, pasti orang ini dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kan? Kita sholat kan? Tiap hari kita sholat 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu. Kemudian juga sholat sunnah kita. Sampai sholat jenazah. Kita juga sholat jenazah kan? Dan itu semuanya nggak sah kalau di dalamnya nggak ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat qobliyah, ba'diyah, duha, witir, sampai sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, sholat Jumat, sampai sholat jenazah. Kalau di dalamnya nggak ada sholawat kepada Nabi Muhammad, nggak diterima, nggak sah. Tanpa sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita menganut mazhab Syafi'i. Itu dalam mazhab Syafi'i kan di antara rukun sholat adalah sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasyahud akhir, bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam tasyahud yang terakhir. Itu rukun kalau ditinggalkan maka tidak ada sholat, sholatnya gugur, hilang, nggak sah. Walaupun dia sholat 1000 tahun, tapi di dalam tidak sholawat kepada Nabi Muhammad, di dalam sholat nggak diterima. Harus sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus malah dalam mazhab Syafi'i kan kita sholawat kepada Nabi Muhammad itu rukun sholat. Sholawat kepada keluarganya Nabi kalau ditinggalkan sujud sahwi. Yang ninggalin sholawat kepada keluarganya Nabi dalam tasyahud akhir, ataupun meninggalkan dalam kunut subuh, nggak sholawat kepada keluarganya Nabi. Sholawat kepada Nabi tapi tidak pada keluarganya Nabi. Kalau nggak sholawat kepada Nabi, sholatnya batal dalam tasyahud. Kalau nggak sholawat kepada keluarganya Nabi, maka dia sholatnya kurang, sholatnya cacat, dan perlu ditambal dengan sujud sahwi. Sampai sedemikian rupa ditambal dengan sujud sahwi, sebab dia meninggalkan ba'dul ba'd, tarku ba'dul shalah atau ba'dul ba'd, daripada sholat tersebut. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i ya, al-jadid. Dalam mazhab qadim, dalam mazhab Syafi'i yang duluan, sebab mazhab Syafi'i itu, mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat dia yang lama sebelum hijrah ke Mesir. Ada pendapat dia yang baru setelah beliau datang pindah ke Mesir. Itu makin banyak, makin luas pengetahuan beliau. Itu dalam mazhab beliau yang qadim, yang enggak sholawat kepada keluarganya Nabi, fala sholatalah, enggak, sholatnya enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya sholatnya nggak sah kalau nggak sholat kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ini kita cinta kepada Nabi Muhammad jangan tanggung-tanggung. Nggak, kita cinta kepada Nabi, dia cintai istrinya Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum. Para istrinya Nabi Muhammad, mereka adalah ibunda-ibunda bagi mukminin. Tahu nggak sahabat-sahabat yang udah sepuh, yang udah tua, udah kakek-kakek, kalau ketemu istri-istrinya Nabi Muhammad, apalagi Siti Aisyah yang waktu Rasulullah meninggal dunia usianya masih belasan tahun, itu kalau ketemu Siti Aisyah, tahu mereka bilangnya apa? Ya ummah, wahai ibunda kami, wahai ibunda kami. Begitu. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib memanggil Siti Aisyah, wahai ibunda kami. Wa azwajuhum ummahatuhum. Ta'zim kepada Rasulullah dan segala hal yang punya hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para istrinya Nabi Muhammad, dan juga termasuk kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada mereka karena Nabi Muhammad. Kita cinta kepada sahabat karena Nabi, cinta kepada istri-istrinya Nabi karena Nabi Muhammad, dan cinta kepada keluarganya Nabi karena Nabi Muhammad.